Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk kegiatan hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tema di tema baru, yaitu tema 4 atau tema 4D. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mulai dari subtema 1, yaitu jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Sebelumnya, jika kalian mungkin hari ini belum sarapan atau belum sholat duha, mohon untuk sarapan terlebih dahulu dan melaksanakan sholat duha. Jika kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, dibuka buku tema 4D halaman 3. Nah, pada pembelajaran pertama di sini kalian diminta untuk mengamati 3 buah gambar tentang jenis-jenis pekerjaan. Mulai dari gambar yang paling kiri. Nah, ini ada salah satu jenis pekerjaan di mana pekerjaan ini berkaitan dengan kendaraan. Nah, mungkin langsung saja kita bahas setiap pekerjaan ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan di sana. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu mengetahui pekerjaan yang ditunjukkan pada gambar di atas? Pekerjaan yang paling kiri mungkin kamu sudah tidak asing lagi tentunya. Untuk pekerjaan tersebut ialah pilot. Kemudian untuk pekerjaan yang tengah itu adalah chef. Kemudian yang paling kanan itu adalah pengrajin batik atau pembatik. Kemudian yang kedua, apa tugas dari masing-masing pekerjaan itu? Untuk yang pilot tentu saja tugasnya adalah menerbangkan, mengemudikan atau mengoperasikan pesawat terbang. Kemudian chef tentu saja tugasnya adalah membuat sebuah hidangan atau masakan. Kemudian yang pengrajin batik adalah membuat sebuah karya batik atau kain batik. Pertanyaan yang ketiga, coba sebutkan pekerjaan lain yang kamu ketahui. Tentu banyak sekali pekerjaan yang ada di sekitar kita, mulai dari sopir, pedagang, petani, kemudian ada guru, polisi, dokter, dan sebagainya. Banyak sekali. Yang keempat, mengapa orang harus bekerja? Setiap orang tentu memiliki kebutuhan untuk hidup dan harus memenuhi kebutuhan itu, baik untuk dirinya sendiri ataupun mungkin untuk keluarga dan orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kebanyakan orang bekerja adalah untuk dapat mendapatkan penghasilan, kemudian dapat memenuhi kebutuhannya. Kelima, pekerjaan apa yang menjadi cita-citamu kelak? Apa alasannya? Ini coba nanti kalian renungkan, kira-kira kalian kelak saat dewasa ingin menjadi apa atau ingin mempunyai pekerjaan apa. Jika sudah, kita lanjutkan. Kalian buka pada halaman selanjutnya yaitu halaman 4. Nah, di sini ada cerita tentang Bella yang berkunjung ke tempat pamannya. Ini paman Bella ada di Jawa Timur, di mana di sana ada banyak perkebunan kopi. Kalian baca, kalian pahami bacaan atau materi tentang tanaman kopi pada halaman 4. Jika sudah, kita akan membahas sama-sama pertanyaan sesuai dengan bacaan tentang tanaman kopi yang sudah kalian pelajari. Mulai dari pertanyaan yang pertama, di mana tanaman kopi hidup? Nah, tanaman kopi dapat hidup atau dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi dengan ketinggian antara 400 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Pertanyaan yang kedua, ada berapa jenis tanaman kopi yang tumbuh di Indonesia? Secara umum atau sebagian besar, jenis tanaman kopi yang dapat tumbuh di Indonesia itu adalah kopi
Robusta, dan kopi Arabica. Pertanyaan ketiga, berapa suhu yang diperlukan tanaman kopi agar tumbuh dengan baik? Suhu yang cocok atau yang diperlukan tanaman kopi berkisar di antara 16 sampai 28 derajat Celcius. Pertanyaan keempat, apa yang mempengaruhi perbedaan cita rasa dan karakteristik kopi? Yang mempengaruhi di sini adalah letak geografis atau letak di mana kopi itu ditanam dan juga struktur tanah perkebunan tempat kopi bertumbuh. Itu yang mempengaruhi cita rasa dan karakteristik. Lanjut, pertanyaan terakhir, bagaimana tanaman kopi bisa bermanfaat mencegah erosi? Erosi kemarin kalian sudah mempelajari ya, erosi itu adalah salah satu jenis pengikisan tanah yang disebabkan oleh air hujan atau air di permukaan. Kalau abrasi karena air laut atau gelombang air laut. Nah, bagaimana kopi mencegah erosi? Itu disebabkan karena kopi memiliki akar tunggang yang kuat dan akar lateral panjang serta tebal yang menjalar ke segala arah sehingga dapat mengikat tanah, mencengkeram tanah dan membuat tanah itu tidak mudah terkena erosi, tidak mudah terkikis oleh air hujan. Seperti itu. Kita lanjutkan di halaman 5. Nah, pada halaman 5 ini ada beberapa informasi tentang bagaimana perkembangan tanaman kopi di Indonesia, baik dalam penjualan di dalam negeri maupun di luar negeri. Tanaman kopi dari hari ke hari semakin meningkat permintaannya, semakin banyak orang yang menggemari tanaman kopi. Nah, pada bagian bawah ini ada salah satu contoh peta pikiran yang masih kosong. Peta pikiran itu semacam ringkasan materi yang dibuat dalam konsep yang bercabang-cabang sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Nah, dan nanti pada peta pikiran ini biasanya disertakan informasi-informasi atau catatan-catatan sederhana yang akan mempermudah dalam mempelajari. Nah, ini tidak perlu kamu kerjakan, besok akan kita bahas bersama-sama jika kita sudah memiliki kesempatan untuk belajar bersama kembali. Kita lanjutkan pada halaman 6. Kalian buka. Nah, di sini kalian disajikan informasi tentang berbagai sumber daya. Kita tahu bahwa sumber daya alam itu jika kita manfaatkan terus-menerus, maka ketersediaannya akan semakin berkurang, dan bisa saja habis. Apalagi jika cara pemanfaatannya, cara pengambilannya itu dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang merusak. Maka tentu sumber daya alam itu bisa saja segera habis, bisa saja rusak dan tidak dapat lagi dimanfaatkan. Nah, di sini mulai dari halaman 6 sampai halaman 9 ini ada berbagai informasi tentang bagaimana melestarikan sumber daya yang ada di alam. Pada halaman 6 ini ada informasi tentang pelestarian sumber daya air, mulai dari menjaga kelestarian hutan, kemudian tidak mencemari sumber-sumber air, mendaur ulang air, menggunakan air dengan bijak. Kemudian untuk selanjutnya ada pelestarian sumber daya tanah. Yang C ada pelestarian sumber daya tumbuhan dengan cara menjaga kelestarian hutan, membuat kawasan pelestarian tumbuhan. Kemudian yang D ada pelestarian sumber daya hewan. Dapat dilakukan dengan cara membuat kawasan pelestarian hewan, tidak menangkap, memelihara, dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi atau hewan langka. Kemudian yang terakhir atau yang E, ada pelestarian sumber daya barang tambang.
bisa dilakukan dengan cara menghemat penggunaan bahan bakar, mendaur ulang logam, dan juga menghemat penggunaan listrik. Nah, ini secara umum informasi-informasi pada bacaan yang disajikan. Nanti kalian baca terlebih dahulu dari depan sampai belakang secara menyeluruh. Jangan terburu-buru saat membaca, kalian pahami informasinya supaya kalian bisa paham dan bisa ingat informasi atau materi tentang pelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, jika sudah, kita akan coba bahas pertanyaan sesuai dengan bacaan yang sudah kalian pelajari atau yang sudah kalian baca. Pertanyaan yang pertama, apa saja sumber daya alam yang perlu dilestarikan? Banyak ya tadi ya, ada sumber daya alam air, sumber daya alam tanah, tumbuhan, kemudian ada sumber daya alam hewan dan barang tambang. 2. Mengapa menjaga kesuburan tanah sangat penting untuk dilakukan? Karena tanah itu merupakan tempat hidup dari segala jenis tumbuhan, di mana hasil bumi yang tumbuh di tanah itu banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia. Maka manusia itu bisa dikatakan sangat bergantung dengan tanah, dan kesuburan tanah itu menjadi kunci keberhasilan hasil-hasil bumi yang ditanam oleh manusia. Jadi harus selalu dijaga kesuburannya. Ketiga, bagaimana cara menjaga kesuburan tanah? Nah, ini pada kalian buka lagi pada halaman 7, ini sudah disertakan poin 1, 2, 3, 4, dan 5 tentang cara menjaga kesuburan tanah. Keempat, meskipun hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, hewan tetap harus dijaga kelestariannya agar tidak punah. Mengapa demikian? Jadi pada saat ini tidak semua hewan itu jumlahnya banyak. Ada hewan-hewan langka yang jumlahnya tinggal sedikit atau bahkan mungkin sangat sedikit. Entah itu yang ada di alam bebas atau entah itu yang sudah dilindungi, ditempatkan pada tempat penangkaran khusus. Nah, hewan-hewan tersebut walaupun dapat diperbaharui atau dapat dikembangbiakkan, tapi hewan-hewan ini tidak semuanya dia bisa berkembang biak dengan cepat. Ada hewan yang bahkan sangat sulit untuk dikembangbiakkan. Nah, jika hewan-hewan seperti ini diburu atau dimanfaatkan secara berlebihan, itu tentu nanti dia akan punah atau akan habis karena dia berkembang biaknya sangat lambat. Jadi maka ya hewan-hewan seperti ini harus dilindungi. Beda mungkin dengan hewan-hewan yang dia bisa berkembang biak dengan cepat dan ketersediaannya juga banyak, seperti halnya hewan ternak, ayam, kambing, sapi, dan sebagainya. Itu hewan-hewan yang memang masih sangat banyak tersedia di sekitar kita dan dapat dikembangbiakkan dengan mudah. Jadi hewan-hewan seperti itu dia dapat dikonsumsi dengan terus-menerus oleh manusia, tetapi hewan-hewan tertentu yang dia sudah sangat sedikit jumlahnya dan berkembang biaknya sulit itu harus dilindungi. 5. Apa yang dimaksud dengan barang tambang? Mengapa kita harus memanfaatkan sumber daya alam barang tambang secara bijaksana? Barang tambang itu merupakan sumber daya alam yang diperoleh dengan cara ditambang. Kemudian mengapa kita harus memanfaatkannya dengan bijaksana? Barang tambang itu merupakan salah satu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan sangat sulit, bahkan dapat dikatakan tidak bisa diperbaharui. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Dia berasal dari fosil-fosil tumbuhan atau makhluk hidup yang sudah mengalami proses beribu atau bahkan berjuta-juta tahun. Jadi jika kita sekarang menambangnya secara berlebihan, maka barang-barang tambang tersebut dia akan lama-kelamaan akan semakin sedikit dan bahkan bisa habis. Karena waktu pembuatannya pun prosesnya memerlukan waktu yang sangat lama. Jadi tentu ini menjadi kendala
untuk mengadakan bahan-bahan tersebut. Jadi kita harus bijaksana dalam memanfaatkannya, harus menerapkan perilaku hemat energi. Itu pembahasan tentang pertanyaan sesuai dengan bacaan tentang sumber daya alam atau pelestarian sumber daya alam tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini halaman 10 dan 11 ini ada bacaan tentang hutan Donoloyo. Nah, coba kalian pelajari terlebih dahulu, kalian baca materi tentang hutan Donoloyo ini. Kemudian jika sudah, kita coba akan membahas tentang pertanyaannya. Ini pertanyaannya tidak terlalu sulit sesuai dengan bacaan hutan Donoloyo. 1. Mengapa penduduk menebangi pohon jati di hutan Donoloyo? Sesuai dengan bacaan, penduduk menebangi hutan pohon jati karena tergiur dengan tawaran dari Pak Bringgu yang bersedia untuk membayar mahal pohon-pohon jati yang mereka tebang dari hutan. Kedua, apa pendapatmu mengenai tokoh Pak Bringgu? Bagaimana setelah membaca bacaan ini? Pak Bringgu itu merupakan tokoh yang bisa dikatakan tidak bertanggung jawab karena mencari keuntungan sendiri tanpa memikirkan kelestarian lingkungan dan bagaimana nanti masyarakat ke depan akan hidup, karena hutan itu sangat penting bagi masyarakat setempat. 3. Apa yang terjadi setelah hutan Donoloyo menjadi gundul? Nah, ini setelah menjadi gundul, masyarakat di sekitar pun baru merasakan dampaknya. Mulai dari kekeringan yang melanda, kemudian udara yang semakin panas karena tidak ada tumbuhan di sekitar, tidak ada hewan-hewan lagi yang hidup di hutan tersebut karena habitatnya sudah rusak atau sudah hilang. 4. Siapa yang dirugikan dengan peristiwa tersebut? Yang dirugikan tentu saja masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut atau hutan Donoloyo tersebut. 5. Apa upaya yang dilakukan penduduk kampung untuk mengembalikan kelestarian hutan Donoloyo? Upaya yang dilakukan masyarakat yaitu dengan melakukan penanaman kembali atau penghijauan pada kawasan hutan Donoloyo yang sudah menjadi gundul. Itu upaya mereka yang telah tersadar bahwa ternyata hutan itu memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Kita lanjutkan. Nah, ini pada halaman 12 ada 4 buah gambar yang nanti bisa dibuat menjadi sebuah cerita. Nah, di sini ada 4 gambar. Kemudian pada bagian bawah ini ada gagasan pokok atau ide pokok sesuai dengan setiap gambar. Nah, gambar pertama, gagasan pokoknya Pak Ahmad seorang petani. Gambar kedua, gagasan pokoknya Pak Ahmad juga memiliki kebun buah. Gagasan pokok yang ketiga atau gambar ketiga, Pak Ahmad menjual hasil kebunnya di pasar. Gagasan pokok untuk gambar keempat, Pak Ahmad orang yang dermawan. Nah, kalian coba cermati pada halaman selanjutnya atau halaman 12 ini ada sebuah cerita yang dibuat berdasarkan dengan gambar dan gagasan pokok yang tadi. Tetapi pada cerita ini ada bagian yang rumpang atau ada bagian yang hilang, yaitu adalah paragraf yang ketiga. Dengan gagasan pokok, Pak Ahmad menjual hasil kebunnya di pasar. Nah, ini coba kalian tuliskan gagasan pokok yang ketiga ini, kemudian kalian jabarkan menjadi sebuah paragraf yang cocok atau yang pas untuk melengkapi cerita sehingga nanti menjadi cerita yang utuh, yang runtut dan padu. Nah, ini kalian kerjakan di buku tulis, kalian coba membuat satu paragraf untuk melengkapi cerita ini. Nanti tidak perlu kalian tulis seluruhnya. Tidak perlu kalian tulis dari Pak Ahmad sampai paragraf keempat, tidak perlu. Cukup kalian tulis paragraf ketiga saja yang nanti dapat melengkapi cerita ini. Kalian tuliskan pada buku tulis masing-masing
Tuliskan hari, tanggal, dan mapelnya mapel tematik. Nah, ini tugas seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, pada halaman 13 melengkapi cerita yang rumpang sesuai dengan gagasan pokok yang sudah tersedia. Mungkin itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.